seorang ulama, seorang ustadz, seorang syekh, seorang habib, seorang kiai. Faqad qila, bukankah puja-puji itu telah engkau dapatkan? Dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan engkau adalah seorang yang qari, yang bagus hafalannya, yang bagus bacaannya. Faqad qila, bukankah puja-puji itu telah engkau dapatkan? Maka Allah benamkan wajah itu, Allah seret wajah itu ke nerakanya Allah yang menyala-nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah salat zuhur Masjid Fatilah Blok B Pasar Tanah Abang yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat dan keberkahan itu kita mampu menjalankan segala aktivitas dan rutinitas ibadah kita sehari-hari. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan segala amaliyah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan siang kali ini kita akan membahas tentang salah satu syarat diterimanya sebuah ibadah. Karena ibadah itu kalau kita ibaratkan sebagaimana seekor burung, maka sesungguhnya burung itu memiliki dua sayap. Maka tidak akan pernah terbang tinggi ke angkasa burung tersebut sampai burung itu memiliki kedua sayapnya yang sehat lagi baik. Maka sayap yang kanan bergandengan dengan sayap yang kiri. Sama juga dengan ibadah. Ibadah itu tidak akan pernah dicatat oleh malaikat raqib, membuka pintu langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ibadah itu memiliki syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka syarat yang pertama adalah ittiba dan syarat yang kedua adalah keikhlasan. Maka syarat yang kedua jauh lebih berat daripada syarat yang pertama. Syarat yang pertama, ketika kita mencari ilmu tanpa taklid, tanpa ta'asub, tanpa fanatik kepada satu kelompok, maka kita akan sampai kepada pemahaman yang benar, di mana Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kata Allah lanahdiyannahum subulana, maka kami akan sungguh tunjuki jalan-jalan itu. Namun syarat yang kedua ini jauh lebih susah dan jauh lebih sulit. Makanya sampai Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ma syai'un asyaqqu ala nafsi illa al-ikhlas. Tidak ada perkara yang paling susah, yang paling berat untuk aku amalkan kecuali bagaimana menanamkan keikhlasan ketika melakukan amal ibadah. Itulah perkara yang susah dan itulah perkara yang sulit. Karena ikhlas itu letaknya di dalam hati, dan sifat hati itu senantiasa bergonta-ganti, berbolak-balik. Kadangkala kita melakukan amal ibadah di awalnya niatnya karena Allah, tapi justru di pertengahan bahkan di akhirnya itu bisa berantakan. Makanya makanya Yahya bin Mu'adz beliau mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Teruslah pelajari yang namanya niat di dalam hatimu. Bagaimana senantiasa kamu ikhlas ketika melakukan perkara-perkara ibadah, itu lebih baik dan lebih penting daripada kita menumpuk-numpuk amal. Banyak amal ibadah yang kita lakukan tapi tidak ada satupun niat amal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan karena perkara inilah seorang sahabat besar yang bernama Abu Hurairah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, sampai beliau itu menangis bahkan sampai jatuh pingsan ketika mendengarkan dan menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan keikhlasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun." Sungguh pada hari akhir nanti ada 3 kelompok, ada 3 manusia yang akan pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk di dalamnya? Kita tidak pernah tahu. Tapi Rasul mengatakan ada 3 yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rajulun qatala fi sabilillahi faqutila fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha faqala lahu madza amilta fiha qala qataltu fika qala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila fa umiru ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Manusia yang pertama akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki yang senantiasa berjihad fisabilillah. Dia jual dirinya supaya Allah membelinya. Dan ketika ia terbunuh di dalam peperangan itu, kelak Allah akan bangkitkan kembali dan Allah bertanya, "Madza amilta fiha?" Dulu ketika engkau di dunia ngapai? Maka dia mengatakan, "Qataltu fika." Ya Allah, sesungguhnya aku berjihad untuk senantiasa membela agamamu. Maka Allah katakan, "Kadzabta," bohong kamu, dusta kamu. Allah itu alim. Allah itu maha tahu apa yang terbesit di hati dan di benak kita. Allah itu tahu. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Apapun yang terbesit di benak dan di hati kita, Allah itu tahu. Maka Allah katakan, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila. Sesungguhnya engkau berjihad, engkau berperang supaya engkau dikatakan engkau adalah seorang pemberani, seorang pahlawan. Faqad qila, bukankah puja-puji itu telah engkau dapatkan? Fa umiru ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah benamkan wajahnya ke padang mahsyar dan Allah seret wajah itu ke nerakanya Allah yang menyala-nyala. Jemaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan keutamaan-keutamaan, pahala-pahala mereka yang berjihad fisabilillah? Mungkin banyak ayat, banyak hadis kita akan temukan bagaimana keutamaan-keutamaan dan pahala-pahala orang-orang yang berjihad fisabilillah. Allah akan persiapkan begitu indahnya syurga dan bidadari yang begitu cantiknya. Tetapi karena niatnya salah, sebesar apapun amal ibadah yang kita bina, sebesar apapun amal ibadah yang telah kita bangun, ketika niatnya bukan karena Allah, bangunan setinggi apapun ibadah yang telah kita bangun, itu akan menjadi debu yang berterbangan. Tidak sedikit pun Allah terima ketika niat kita salah, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan jihad fisabilillah itu? Tidak ada, kecuali orang-orang yang tumbuh di dalam hatinya sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, laki-laki yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an faqala lahu madza 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang senantiasa dia belajar, dia mengajar dan dia membaca Al-Qur'an. Ini bisa jadi termasuk kita. Kita belajar, kita mengajar dan kita membaca Al-Qur'an. Dan ketika Allah takdirkan, Allah wafatkan nanti, kelak Allah akan bangkitkan dia. Allah bertanya, "Madza 'amilta fiha?" Dulu ketika engkau di dunia ngapai? Maka laki-laki itu mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, sesungguhnya aku dulu belajar, aku mengajar dan aku membaca Al-Qur'an semata-mata niatku karena engkau ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal annaka 'alim wa qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari' faqad qila. Engkau belajar, engkau mengajar supaya engkau dikatakan engkau adalah seorang yang alim, seorang ulama, seorang ustadz, seorang syekh, seorang habib,
seorang kiai. Faqad qila, bukankah puja-puji itu telah engkau dapatkan? Dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan engkau adalah seorang yang qari, yang bagus hafalannya, yang bagus bacaannya. Faqad qila, bukankah puja-puji itu telah engkau dapatkan? Maka Allah benamkan wajah itu, Allah seret wajah itu ke nerakanya Allah yang menyala-nyala. Jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meragukan keutamaan orang yang belajar, orang yang mengajar dan orang yang membaca Al-Qur'an? Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak akan pernah sama. Rasul mengatakan, man salaka tariqan yaltamizu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjalan di jalan Allah untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Mungkin ratusan hadis, banyak ayat yang kita akan temukan keutamaan-keutamaan mereka yang belajar, mereka yang mengajar, mereka yang membaca Al-Quran. Tapi sebesar apapun amal ibadah yang kita buat, sebesar apapun amal ibadah yang kita amalkan, ketika niatnya salah, bukan karena Allah, maka tidak akan pernah Allah terima amal ibadah. Allah akan jadikan amal-amal tersebut sebagaimana debu yang berterbangan. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka kelak ketika Allah tanya kembali, Allah bertanya, "Madza amilta fiha?" Dulu ketika engkau dunia ngapai? Maka laki-laki itu mengatakan, aku ini mengeluarkan hartaku, aku infakkan semua hartaku di jalanmu ya Allah. Maka Allah katakan, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Sesungguhnya engkau menginfakkan hartamu supaya engkau dikatakan engkau adalah orang yang dermawan, orang yang pemurah, orang yang baik. Bukankah puja-puji itu telah engkau dapatkan? Maka Allah seret wajah itu, Allah masukkan mereka ke neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Siapa yang meragukan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah? Satu, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, 1 rupiah akan tumbuh menjadi 7. Dan setiap 1 itu akan bertumbuh jadi 100. Banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika niatnya salah, ketika niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan pernah Allah terima sedikit pun dari apa yang ia lakukan. Maka jamaah yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya melihat tampilan-tampilan ibadah kita secara fisik. Jangan hanya melihat berapa rakaat sholat sunnah yang telah kita dirikan. Jangan hanya melihat berapa infak sedekah yang sebesar apapun yang kita keluarkan. Jangan hanya melihat berapa ayat Al-Quran dan lembar Al-Quran yang telah kita bacakan. Jangan hanya melihat berapa puasa sunnah yang telah kita kerjakan. Tapi perhatikanlah kondisi hati kita ketika melakukan amal-amal tersebut. Apakah niatnya karena Allah atau bukan? Itulah yang paling penting. Makanya Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang sepele, amalan-amalan yang rendah, tapi ketika niatnya benar karena Allah, itu akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa rubba amalin 'azimin tusaghiruhu niyyah. Berapa amalan-amalan yang besar, mereka berjihad fisabilillah, mereka belajar, mereka mengajar, mereka membaca Al-Quran, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tusaghiruhu niyyah, dia akan menjadi remeh, menjadi kecil, bahkan menjadi hina di hadapan Allah ketika niat mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya kita menjaga hati dan kondisi hati kita. Kita ambilkan sebuah contoh bagaimana indahnya, bagaimana manisnya iblis itu bermain di hati-hati kita supaya menjadikan hati kita itu tidak ikhlas, menjadikan hati kita itu ingin dipuja, ingin disanjung. Mari kita ambilkan sebuah contoh amaliah-amaliah yang sering kita kerjakan dalam keseharian kita. Salah satu contoh saja, puasa sunnah saja.
Di awalnya dia niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia bangun, dia sahur. Masuk waktu duha, dia masih ikhlas. Dan ketika masuk waktu siang semacam ini, yang namanya puasa sunnah tidak semua orang mengamalkannya. Ada di antara saudara kita, mereka tidak berpuasa kemudian mereka makan. Kita yang berpuasa, kita nggak niat untuk makan. Tapi kita itu ingin ditanya, Pak, Mas, kok nggak makan? Maka kita katakan, oh saya puasa. Maka ketika kita ucapkan kita puasa, kita senang. Oh mereka tahu nih saya lagi puasa. Tapi sebaliknya ketika kita tidak ditanya, Pak, Mas, kok nggak makan? Kita sedih. Oh apakah mereka nggak tahu aku lagi puasa? Tuh, begitu cantik dan indahnya iblis itu bermain di hati-hati kita. Menjadikan hati kita itu tidak ikhlas. Menjadikan hati kita itu menunggu dipuja, menunggu dipuji. Padahal tidak ada manfaatnya puja dan puji manusia itu. Tidak ada yang abadi ketika manusia itu dipuji oleh manusia. Maka oleh sebab itu, mari kita perhatikan kondisi hati kita ketika melakukan amal ibadah. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad tadi. Ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Teruslah pelajari yang namanya niat di hatimu. Bagaimana menjadikan hati kita itu senantiasa ikhlas ketika melakukan amal ibadah. Itu lebih penting dan lebih utama daripada banyak amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi tidak ada satupun amal ibadah yang kita lakukan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bermanfaat, terkhusus bagi pribadi saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Yang baik datang dari Allah, yang khilaf dan salah datang dari kebodohan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ikhwah fillah, umat Rasulillah, ikhwatul Quran yang dimuliakan Allah segenap umat Islam dimanapun berada. Saya Saptiar Daeng Separang. Pada kesempatan ini saya secara pribadi ingin mengajak, menghimbau kepada segenap umat Islam, segenap komponen anak bangsa untuk bersama-sama bahwa Allah mengabarkan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik infak dalam bentuk sedekah, infak dalam bentuk wakaf, infak dalam bentuk hibah, hadiah atau apapun. Maka Allah menggambarkan kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu pohon yang melahirkan 7 biji, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap 7 rangkai cabang cangkah ini melahirkan 100 biji. Dan Allah mengumpamakan yudha'ifu liman yasha, 7 dikali 100, dan Allah memberikan janji yudha'ifu liman yasha, lebih daripada 700 kali lipat atau lebih daripada mi'atu dha'fin, 700 kali lipat di hadapan Allah. Allah akan melipat gandakan orang yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Sudah barang tentu kita bertanya, dalam rangka apakah saya memberikan testimoni ini? Yang pertama saya ingin mengajak bahwa tidak ada cara untuk membangun ekonomi umat agar membuat umat ini menjadi lebih makmur, menjadi negeri seperti yang kita idolakan, yaitu negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak lain kecuali dengan kembali kepada syariat Allah. Bagaimana itu? Yaitu mulai sekarang kita menyadari bahwa pentingnya, bahwa di antara harta yang kita punya sebagai orang-orang kaya, sesungguhnya ada harta anak-anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa. Ada hak-hak masjid, ada hak panti asuhan, ada hak para ustaz, para muallim, fi sabilillah, ibnu sabil, muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan Allah hatinya. Mereka punya hak dalam harta kekayaan yang diamanahkan Allah lewat orang-orang kaya, para miliarder, para jutawan, para hartawan. Maka tidak ada cara lain, gunakan harta itu, titipkan kepada mereka untuk membawa harta itu sampai kepada Allah, dan tidak akan berkurang sedikit pun apa yang telah engkau berikan kepada Allah. Dan Allah akan menjaganya, bukan hanya sekedar menjaga, Allah akan melipat gandakannya. Maka para hartawan, para jutawan, para miliarder, mari bergabung. Saya ingin mengajak kepada kita bersama. Tentu jalan berjihad itu bermacam-macam. Maka sebagai orang alim dengan ilmunya, seorang yang berpangkat dengan pangkatnya, maka sebagai seorang yang berharta dengan harta itulah, karena dunia mal'unatun, dunia itu dilaknat oleh Allah kecuali apa-apa yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak,
mari bergabung kepada Baitul Mal Masjid Fatahillah, Masjid Jami' Fatahillah Blok B Tanah Abang. Mari bergabung, kita berdonasi, kita berinfak atau apapun istilah kita titipkan harta kita agar masjid beserta seluruh pengurusnya mereka akan menyalurkan dengan konsep masjid cinta yatim, masjid cinta du'afa, masjid cinta mu'allaf, masjid cinta kaum fuqara dan masakin, masjid cinta orang-orang yang ingin belajar ilmu fi sabilillah. Dan inilah konsep masjid yang dia adakan di zaman Rasulullah, yaitu bukan hanya untuk solat 5 waktu, lebih daripada itu mengakomodir semua kepentingan umat. Dan insya-Allah Masjid Jami' Fatahillah Blok B Tanah Abang lewat Baitul Malnya sedang membuat program dan launching baru saja pada 1 Ramadan 1442 Hijriah, tepatnya 14 April kemarin 2021. InsyaAllah kita mulai launching dan kita akan mulai bergerak bersama-sama untuk membangun umat dengan cara tidak lain ialah berinfak, berdonasi dengan cara kita masing-masing berjihad di jalan Allah. Saya mengajak, mari, tidak ada harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang kita berikan kepada Allah, kita titipkan lewat orang-orang soleh, fakir miskin, anak yatim piatu dan sebagainya untuk jihad fi sabilillah. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berkah, kata Rasulullah, bahwa sedekah apabila telah diberikan kepada seorang yang menerimanya, yaqul bi khamsati kalimatin, dia akan berkata dengan 5 ucapan. Kuntu saghira fakabbartani, aku memang sedikit tapi engkau sedekahkan maka aku jadi besar. Kuntu qalilatan, aku memang kecil, fakassartani, kau sedekahkan aku menjadi banyak. Kuntu faniyah, aku harta yang akan habis, dengan sedekah engkau membuat abqaitani, aku menjadi kekal. Kuntu harisi, dulu kau sibuk menjagaku, tapi setelah kau sedekahkan aku yang akan terus menjaga engkau. Ini harta, mendoakan orang yang memberikan harta kepada orang selain di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar daripada Allah, bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari bergabung, bersedekah, bergerak, berjuang di jalan Allah. Hidup sesaat dan gunakan untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.